Halo sahabat Mandalika Film 21, kali ini kita ulas film Bibi Number One atau yang berarti istri nomor 1. Meski rilis tahun 1999, namun film ini tetap asik ditonton. Ceritanya bikin emosi naik turun. Film ini juga bertabur bintang terkenal India seperti Salman Khan sebagai Prem, Karisma Kapoor sebagai Pooja, Susmita Sen sebagai Rupali, Anil Kapoor sebagai Lakan, dan Tabu sebagai Lovely. Nah, seperti apa alur ceritanya? Inilah Bibi Number One. Prem adalah pria yang telah menikah dengan wanita bernama Pooja. Mereka memiliki 2 orang anak dan hidup dengan penuh kebahagiaan. Sebelum menikahi Pooja, karir Prem biasa saja. Namun setelah menikah, mereka dikaruniai kekayaan yang berlimpah. Namun Prem merasa ada yang hilang dalam hidup perkawinannya. Apalagi istrinya begitu sibuk mengurusi rumah tangga, sehingga jarang ada waktu bagi suaminya. Di sisi lain, ada seorang wanita cantik bernama Rupali. Rupali adalah seorang model yang memiliki ambisi sangat besar karena menginginkan segala kemewahan yang ada di dalam hidup. Ia percaya jalan tercepat mencapai keinginan itu adalah menikahi seorang miliarder. Demi memenuhi impiannya itu, Rupali sampai menolak lamaran dari teman baiknya yaitu Deepak. Ketika bertemu Prem, Rupali melihat pria tersebut bisa membuka jalan untuk mendapat kekayaan. Rupanya, Prem adalah pemilik sebuah perusahaan periklanan yang sangat sukses dan mengontrak Rupali sebagai model perusahaannya selama 3 tahun. Sayangnya, sejak bertemu Rupali, itulah awal bencana bagi perkawinan Prem. Lantaran, pria itu mulai menyukai Rupali karena Rupali memberikannya perhatian lebih. Prem lebih menyukai Rupali yang memiliki gaya hidup lebih modern dan juga terlihat cantik dibandingkan dengan istrinya Pooja. Prem bahkan berbohong jika dirinya adalah pria lajang. Mereka lalu menjalin hubungan. Prem pun bertindak terlalu jauh dengan merencanakan perjalanan ke Swiss bersama Rupali. Untuk itu, Prem tega berbohong pada Pooja bahwa ia pergi untuk berbisnis. Di bandara, Prem bertemu dengan kawan karibnya Lakan dan istrinya Lovely serta putranya. Lakan menanyakan di mana Pooja. Namun, Prem menjawab jika dia sedang dalam perjalanan bisnis hingga Pooja tidak ikut. Rupali menanyakan siapa Pooja. Prem kembali berbohong jika Pooja adalah adiknya yang memiliki 2 anak namun suaminya telah meninggal. Jadi kini dialah yang mengurus Pooja beserta anaknya. Sementara Lakan dan keluarganya juga pergi ke Swiss. Tidak heran jika Lakan dan Lovely akhirnya tahu perselingkuhan Prem dan Rupali. Ketika Lovely memberitahu bahwa Prem sudah menikah, awalnya Rupali marah, namun Prem berhasil membujuknya dengan mengatakan jika pernikahannya dengan Pooja bukan didasarkan cinta, melainkan dijodohkan oleh ibunya. Sedangkan Prem hanya mencintai Rupali. Rupali yang bernafsu untuk mendapat kekayaan dan terlanjur mencintai Prem tidak menghiraukan lagi jika Prem memiliki anak dan istri. Sekembalinya dari Paris, Prem membeli rumah, mobil, dan lainnya agar Rupali senang. Hingga suatu ketika di hari Karvachot, di mana dalam upacara keagamaan pasangan suami istri melakukan ritual. Prem lebih memilih bersama Rupali dibanding istrinya. Dia kembali berbohong jika kliennya dari Amerika ingin menemuinya. Pooja menyarankan Prem pergi menemui klien dan akan menunggunya untuk makan bersama. Tidak disangka, anjing mereka bernama Tiger mengikuti mobil Prem sampai ke rumah Rupali. Lalu kemudian pulang dan membawa Pooja ke rumah itu. Akhirnya Pooja menemukan suaminya di rumah Rupali sedang merayakan Karvachot bersama, sehingga membuat hati Pooja hancur.
Puja meminta Prem untuk memilih antara keluarganya ataukah Rupali. Prem ternyata lebih memilih Rupali. Dia tega meninggalkan kedua anaknya serta ibunya untuk tinggal bersama dengan Puja. Dia pergi ke rumah Rupali tanpa rasa bersalah. Puja benar-benar merasa hancur. Puja tidak mau menyerah dan berusaha membuat Prem menyadari kesalahannya. Lakan tidak tega melihat kehancuran perkawinan Prem dan Puja, sehingga berusaha sekuatnya membantu Puja merebut kembali suaminya. Puja lalu mengirim kedua anaknya untuk tinggal bersama dengan Prem dan Rupali agar dapat mengacaukan mereka. Rupali memang terlihat tidak menyukai keluarga Prem karena sering mengganggu kebersamaan mereka. Kini Prem disibukkan dengan mengantar anaknya ke sekolah sebelum berangkat bekerja. Dia bahkan belum sempat sarapan hingga marah-marah pada asistennya di kantor. Anak-anak Prem pulang sekolah, namun Rupali tidak mengurus makanan mereka. Mereka berusaha mencari makanan di dapur karena lapar. Namun mereka justru menjatuhkan piring. Rupali marah hingga hampir menampar kedua anak Prem. Beruntung, Prem datang tepat waktu. Meski begitu, Prem yang dibutakan kecantikan Rupali masih bisa memaafkannya. Untuk menjaga anaknya di rumah Prem, Puja mengirim ibu mertuanya ke rumah itu. Ibu Prem rela melakukan apapun untuk menantu kesayangannya Puja. Ibu Prem dan anak-anaknya dengan sengaja menyusahkan Rupali, seolah Rupali menyuruh mereka membersihkan rumah. Rupali menyangkal semua itu dan justru kembali marah pada Prem. Akhirnya Prem membujuk Rupali dengan membawanya keluar makan ke restoran. Prem benar-benar dibutakan kecantikan Rupali. Ibu Prem memberitahu Puja akan hal itu. Puja dan Lakan menyusun rencana. Puja di makeover menjadi wanita cantik dan modern, lalu menari di restoran yang didatangi Prem dan Rupali. Prem kaget melihat istrinya yang cantik. Dia cemburu melihat istrinya menari dengan pria lain. Kembali Puja memberikan pelajaran pada Rupali. Dia datang ke kantor Prem karena saham yang dimiliki Puja ternyata lebih besar dari Prem. Puja memiliki saham sebesar 51%, sedangkan Prem pemegang saham 49%. Puja bertemu Rupali dan tidak sengaja memecahkan miniatur rumah milik Rupali. Puja mengatakan jika dia hanya merusak miniatur rumah Rupali, sedangkan Rupali merusak rumah tangganya. Rupali membalas jika bukan dia yang mengejar-ngejar Prem, namun Prem yang tergila-gila dan datang padanya. Akhirnya dengan kekuasaan yang ia miliki, Puja memberhentikan Rupali sebagai model di perusahaannya, lalu menggantikan dengan dirinya yang kini tampil cantik. Rupali merasa terhina dan melampiaskan kemarahannya pada Prem. Suatu hari saat Puja keluar rumah, beberapa lelaki menggoda Puja karena mengetahui Puja telah ditinggal suaminya. Mereka mengatakan Puja pasti kesepian. Prem lalu datang menolongnya. Namun tidak ada ucapan terima kasih dari Puja karena kini mereka terlihat canggung. Berikutnya, Ibu Prem berpura-pura pusing. Rupali memberikannya obat pusing, namun Ibu Prem menggantinya dengan racun tikus. Ibu Prem lalu meyakinkan bahwa Rupali telah memberikan obat tersebut. Prem akhirnya marah besar pada Rupali lalu menamparnya. Kini hubungan antara Prem dan Rupali menjadi berantakan. Anak-anak Prem meminta ayah dan ibunya datang ke acara di sekolahnya. Puja dan Prem duduk berjauhan dan masih terlihat canggung. Anak-anak mereka mengadakan pertunjukan. Mereka lalu memohon supaya mendapatkan kasih sayang yang utuh dari ibu dan ayahnya dan tinggal bersama seperti dulu. Ibunya naik sepanggung karena tidak tahan melihat air mata anak-anaknya. Prem juga ikut naik, namun Puja lari menghindari Prem. Lakan mengetahui jika temannya bernama Dipak mencintai Rupali. Dia berniat membuat Rupali jatuh cinta pada Dipak. Dipak yang masih sangat mencintai Rupali setuju melakukan hal tersebut.
Deepak juga ingin membantu Pooja mendapatkan kembali suaminya. Dengan bantuan Lakan, Deepak dipertemukan dengan Rupali. Kali ini Deepak berhasil meyakinkan Rupali untuk menerima cintanya. Rupali yang sadar jika kekayaan tidak selamanya membuatnya bahagia, kini menerima Deepak. Lakan sengaja mengundang Prem datang hingga bisa melihat kebersamaan Rupali dan Deepak. Kini Prem sadar jika Rupali bukanlah wanita terbaik untuknya, melainkan istrinya. Kini Prem menyesal, namun tidak tahu bagaimana cara meminta maaf pada istrinya. Dia sudah bertingkah keterlaluan. Pooja mendengar itu lalu mendekati suaminya. Dia mengatakan jika tanpa meminta maaf, dia telah memaafkan kesalahan suaminya. Prem sadar jika dirinya tergoda kecantikan Rupali. Namun dia kini sadar tidak ada yang bisa mencintai dan menerimanya seperti Pooja. Film pun berakhir. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.